Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Budi? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik-baik Pak. Ye. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi Pak Budi. Jadi kita santai saja. Ye Pak. Karena ada mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Budi. Kira-kira hari ini yang Pak Budi mau angkat topik tentang apa, Pak? Oh, yang terkait pembelajaranku Pak Di. Oh, boleh. Pembelajaran boleh. Ya, kebetulan ini memang ada yang yang sementara saya pikirkan, artinya saya sudah mencoba mempraktekkan itu pembelajaran yang aktif gitu, pembelajaran aktif Pak. Saya sudah bikin praktikum, kegiatan praktikum di kelas, tapi kekurangannya saya lihat saya masih cenderung itu siswa yang pintar-pintar di kelompok itu yang selalu aktif di situ Pak, belum terlibat semua siswanya. Itu yang saya lihat kelemahannya. Jadi itu sekaligus saya laporkan ke kita ini Pak Mansur. Ya, begitu aktivitas pembelajaran yang saya lihat. Jadi saya butuh menemukan itu solusi supaya itu siswa lebih banyak yang aktif gitu Pak. Begitu Pak. Jadi intinya adalah bagaimana siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran semuanya. Artinya dalam tanda kutip semuanya harus aktif ya. Begitu Pak Budi ya? Ya, paling tidak lebih banyak yang aktif daripada yang tidak. Kalau sekarang masih sedikit sekali Pak. Cuma 1-2 orang saya lihat biasa. Ya. Kalau kira-kira si kita pakai rentang berada di nomor berapa? Mulai dari kurang sampai baik itu. Masih rendah sekali Pak. Mungkin kalau pakai angka-angka Pak di kualitasnya. Pakai skala kira-kira di angka berapa? Masih angka 5 atau 6 Pak, 5. Gitu kita lihat. Masih perlu sekali ya. Oke, kalau angka 5 berarti itu masih sangat rendah ya. Menurut Pak Budi masih sangat rendah. Oke. Masih sekali Pak. Mungkin karakter siswaku begitu memang atau bagaimana ya, atau ada solusinya kira-kira nanti. Begitu Pak, angka 5 kayaknya. Oke, baik. Kira-kira setelah nanti ini Pak Budi tadi kan yang inginkan adalah bagaimana siswa aktif. Kira-kira apa yang Pak Budi mau dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, sesuai yang saya bilang tadi Pak, saya mau bahwa ketika saya sudah ini bukan memang persiapkan ini lama Pak, berarti saya mengharapkan persiapan saya ini ketika saya menyediakan bahan alat itu betul-betul mendapat respon positif dari siswaku. Ya, respon positifnya mereka aktif, mereka semangat, begitu Pak. Kayaknya mereka begitu Pak kondisinya. Oke. Jadi harapan saya begitu. Jadi saya sudah menangkap apa yang Pak Budi nanti dapatkan. Yang terakhir saya mau sampaikan, setelah perbincangan ini kira-kira target Pak Budi itu siswanya berada di rentang berapa kira-kira? Tadi kan di awalnya 5. Nah, sekarang targetnya di rentang berapa kira-kira? Ya seperti itu Pak. Minimal lebih banyak lah yang aktif daripada yang tidak. Jadi kalau bicara angka biasa memang seperti itu, selalu ada target-target ya. Kalau bisa sih 8 Pak, 9 Pak kalau bisa, tetapi 8 dulu 8 ya 8. Okay. Tidak mau 10? Pak, artinya ada memang siswaku di situ sekali itu artinya ya pasti tidak bisa sampai 10 Pak kalau saya pikir Pak, berarti 8 sudah lumayan sekali Pak, 8. Oke. Bisa 9 nanti Pak, bisa 9, tapi saya mau dulu cari ini bagaimana resepnya ini supaya itu siswa saya aktif Pak. Oke, baik sekali. Mudah-mudahan setelah kita berbincang-bincang nanti Pak Budi bisa menemukan itu dan bisa sampai di posisi 8 ya. Oke. Oke, baik Pak Budi. Kira-kira kalau ingin mencapai angka tadi itu, yang saya mau tahu situasinya sekarang itu faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tadi masih di posisi 5 Pak Budi. Kalau saya merasa Pak, ya ada banyak faktornya. Yang bisa saya sebut faktor utama itu mungkin motivasi Pak, motivasi. Artinya siswaku memang ya bisa jadi motivasinya memang masih sangat kurang, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua itu mungkin
bentuk kegiatannya Pak yang masih apa di, karena ini baru Pak tuh, dari dulu memang kita mengajarkan siswa itu ya seperti begitu biasa, diterangkan saja. Nah sekarang saya arahkan di praktek, begitu mereka lebih banyak duduk saja. Jadi mungkin bentuk kegiatannya atau keterbiasaannya Pak, begitu mungkin yang menjadi masalah atau begitu. Makanya saya ini sekarang di perpustakaan Pak, ini banyak buku. Ya, saya Oh iya. mencoba mencari-cari ide-ide karena ada teman saya bilang tadi itu di kantor di ruang guru, ada itu buku model pembelajaran. Jadi modelnya lagi saya coba ini Pak, saya coba pelajari kira-kira bagaimana, begitu Pak. Oke, baik sekali, sudah hampir kita menemukan titik merahnya. Kira-kira pasti sebelum ada kekurangan tadi, pasti yang ada sudah berjalan dengan baik. Apa kira-kira yang sudah berjalan di kelasnya Pak Budi, yang sudah berjalan dengan baik? Oh iya, kalau yang berjalan itu Pak artinya terlaksana di praktikumnya Pak, terlaksana. Oh, praktik. Iya, anu ji berhasil di praktikum. Ada ji memang satu kelompok tadi di situ agak kurang tepat di jawabannya, tapi berlangsung. Artinya langkah-langkah pembelajaran lakukannya sama siswa. Cuma itu tadi Pak, satu saja. Bahkan ada tadi satu kelompok, terpaksa saya tarik satu orang dari kelompok lain itu untuk membantu di situ. Oh begitu. Tidak ada sekali, iya begitu kondisinya. Atau mereka tidak tahu alat pemanfaatan alat lab mungkin. Karena tadi saya pakai alat ukur, banyak sekali kewalahan Kak. Saya pindah-pindah kelompok, saya selalu ajari, aduh. Kayaknya memang begitu Pak. Iya. Oke. Baik Pak Budi, artinya kita kan sudah melihat apa yang sudah mungkin hambatannya, kemudian sudah ada kelebihannya. Kira-kira untuk perubahan ke depan, apa yang perlu dirubah Pak Budi? Mungkin ada tadi satu yang tiba-tiba mungkin dari muncul, anunya Pak, kayaknya memang saya baru sadar ini, kayaknya memang itu siswa tidak terbiasa dengan berbagai alat-alat laboratorium Pak. Alat laboratorium ya? Iya, makanya bagus mungkin itu siswaku. Saya buatkan sesi untuk pengenalan kembali. Karena ini sebenarnya materi di kelas 7, sementara ini kelas 8 nih. Makanya rencana saya kasih begitu saja Pak. Atau bagaimana itu Pak? Saya coba ketika mau praktikum, saya perkenalkan dulu alat-alatnya. Oh ya. Bahannya. Itu harus juga dengan tapi mengambil waktu lagi kayaknya itu Pak Di. Oh iya. Yang pertama itu pengenalan alat, kemudian ada ide lain kira-kira selain tadi itu. Ya itu tadi Pak, saya mencoba ganti model, mungkin model kegiatannya. Kalau tadi itu saya suruh langsung siswaku bekerja begitu. Memang ya kusadari itu pasti bingung gitu, tapi ya mungkin langkah-langkahnya saya akan ubah dulu. Mungkin ada penguatan dulu, ada penguatan konsep dulu di awal. Oke. Kalau begitu itu yang menjadi akan menjadi dirubah. Nah, pertanyaan mungkin yang hampir selesai nih Pak Budi, bahwa setelah sesi, karena waktu kita hanya tinggal sedikit, kira-kira setelah sesi ini apa yang ingin dilakukan setelah sesi ini kira-kira? Pak Budi kan sudah mengetahui apa dan sebagainya. Oke. Iya Pak, artinya gini, kan baru satu juga ini kelasku ajar Pak. Nah masih ada 4 kelas ini nanti akan belajar materi yang sama Pak, praktik juga. Jadi mungkin untuk kelas yang kelas yang kedua, kalau tidak salah itu lusa hari Jumat nanti itu saya kasih begitu saya dulu modelnya. Artinya ada dulu langkah awal persiapan. Jadi persiapan itu apalagi jam pertama Pak itu hari Jumat. Jadi saya suruh dulu siswa mungkin masuk di kelas sebelum saya bagikan atau sebelum saya arahkan untuk praktek, saya jelaskan dulu fungsi alatnya atau bagaimana gitu Pak. Saya kasih berdiskusi kalau berdiskusi lama Pak. Saya jelaskan saja Pak, mungkin ada tampilan saya jelaskan ini alat-alatnya begini. Itu. Oke.
Iya Pak, itu rencana aku kayaknya. Iya. Berarti waktunya sudah mendesak ya hari Rabu tadi. Saya kira ide-ide yang ingin disampaikan dengan melihat kekurangannya tadi akan memperkenalkan dulu alatnya mungkin dengan fungsinya sehingga bisa mengatasi masalah itu. Oke. Yang terakhir karena waktunya tinggal 1 menit. Tidak apa-apa Pak, biar lama-lama ndak ada juga kegiatan ini Pak. Oh iya. Saya masih ada jadwal lain Pak ini. Oh iya Pak, iya. Kira-kira apa yang Pak Budi bisa simpulkan dari percakapan kita tadi? Oh iya, artinya seperti yang saya tahu dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, kalau ada masalah di kelas, kita dirita dulu dikoreksi ya. Otomatis saya berpikir begini Pak. Tadi saya berpikir mungkin motivasinya peserta didik yang kurang, tapi ternyata saya berpikir juga, wah, siapa tahu memang itu siswa aku tidak paham cara kerjanya itu alat atau bagaimana. Jadi tentu harus ada langkah-langkah seperti itu. Makanya saya bisa katakan bahwa untuk meningkatkan keaktifan peserta didikku, tentu peserta didikku harus tahu dulu, harus tahu cara kerjanya, harus tahu mekanisme yang tahu mekanisme Pak Toh, bagaimana siswa itu melakukan. Mungkin gara-gara itu sehingga saya harus mencari solusi. Makanya untuk kesimpulannya kalau saya Pak, untuk meningkatkan aktivitas peserta didikku, ya tentu ada yang harus dilengkapi. Salah satu yang harus saya lengkapi, saya harus tahu dulu betul tidak itu peserta didikku paham atau tidak pemanfaatan alat itu. Kalau tidak paham ya tentu saya kasih cara-cara dulu, langkah-langkah. Itu mungkin Pak yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya sangat berterima kasih karena sudah mengganggu waktunya Pak Budi dan sudah bersedia untuk. Oh tidak Ji Pak, tidak Ji. Jalan-jalan ke rumah Pak. Insya Allah Pak, nanti saya hubungi lagi kalau saya punya, karena ini masih banyak kesibukan. Nanti saya akan mulai. Oke, terima kasih. Pak, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.